tapi maju bersama-sama. Maju bersama-sama itu berarti bukan per komponen yang dimajukan, tapi relasi antar komponen semuanya maju. Ya. Jadi kalau kita maju sendiri, saya punya ide keren gitu ya, tapi tidak ada dukungan dari pemerintahan, tidak ada dukungan dari industrinya sendiri, ya kita akan susah juga. Belum lagi inovasi dari universitas juga sulit dilakukan kalau kita tidak punya dana riset yang mencukupi. Nah, ini adalah salah satu contoh isu-isu akan kita bahas sore ini, ya. Jadi sore ini kita punya 5 narasumber yang luar biasa, ya. Semuanya adalah mantan presiden KM ITB. Saya nggak pernah ketemu, tapi saya kaget juga nih. Wah, ini leader semua nih, leader di masanya gitu ya. Nah, ini leadernya Indonesia nanti, ya, leadernya Indonesia. Saya nanti ketemu 2045, sudah 24 tahun dari sekarang, semuanya akan jadi leader. Nah, pemahaman kita nanti kita akan saling berdiskusi dan juga tidak untuk mencari solusi sebenarnya, karena kita harus paham ya. Yang penting itu pahamnya itu problemnya ada di mana gitu. Dan bagaimana kita melakukan action sesuai dengan problem yang ada ya. Jadi kita itu sekarang ada 5 narasumber. Yang pertama ini Kang Tizar Bijaksana ya, PL07. Sayangnya Kang Tizar ini ada ngejar pesawat ya kalau nggak salah ya, ngejar pesawat. Jadi mungkin nanti beliau akan memberikan video ya. Si Kang Tizar, beliau adalah dosen di ITB ya, jadi akademisian ya. Kemudian kita punya Kang Heri Darmawan, PN06 ya. PN itu penerbangan ya Kang ya? Betul Oke. Kang. Oke, zaman saya belum PN. Penerbangan masih mesin dulu. Iya betul. TGUPP DKI Jakarta, istilahnya staf ahli kata beliau lah, bergerak di area pemerintahan ya. Kemudian yang ketiga Kang Roy Zaki. Oh ya, saya sapa dulu Kang Heri, saya lupa lagi ya. Sehat Kang? Ya Kang. Sehat, Kang? Sehat alhamdulillah Kang. Siap, mantap ya. Nah, kemudian yang ketiga Kang Royan Zaki, IF ya. 2015 ya. Betul. Kang, sehat Kang? Sehat. Puasa lancar? Lancar, alhamdulillah. Masih puasa. IoT engineer di Evisri. Nah, saya tahu Evisri berapa kali juga ngobrol sama Evisri ya. Kemudian siap. Kang Ardi ya, Kang Ardi Rasi Wardana TA 2013 ya, CEO dari Mind Outreach ya. Mohon maaf nih kalau salah nyebutin Mind Outreach ya, agak sulit juga. Nanti mungkin Kang Ardi akan menjelaskan. Kang Ardi udah ada belum ya? Belum ada ya. Yang terakhir Kang Zulkaida Akbar, Fisika 03 ya. Research Associate Universitas Virginia. Kang Zul ada? Halo Kang. Waduh, kedinginan Kang sana. Kang Zul ini di US ya. Oke, baik. Ini adalah narasumber kita hari ini ya. Tapi saya akan memberikan sedikit prolog dulu mengenai apa yang akan kita diskusikan, yaitu jadi kita ketahui bahwa sekarang Presiden Jokowi sudah mencanangkan Indonesia 2045, yaitu Indonesia yang maju dan sejahtera pada tahun 24 tahun lagi dari sekarang. Ya, kalau kita bayangkan kondisi saat ini, kita bisa melihat ada nggak orkestrasi untuk menuju ke arah sana? Mungkin ada ya, dan banyak kita lihat orkestrasi untuk menuju ke 2045. Apakah itu satu data, apakah itu SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, apakah Merdeka Belajar, apakah kemarin itu AI SKKNI AI, artificial intelligence ya, roadmap artificial intelligence. Namun yang kita lihat orkestrasinya ini belum kelihatan. Nah, ini akan kita lihat di sini ya. Sebaiknya kita harapkan adalah kolaborasi triple helix ya, government, industri dan akademisi ya. Sedangkan saat ini yang kita lihat banyak sekali semuanya berpikir sendiri-sendiri atau sebut kata umumnya adalah ego sektoral. Nah, ini adalah satu hal yang menjadi dilema buat kita ya. Dan juga ada pertanyaan, siapa yang harus menginisiasi? Nah, ini kan siapa yang harus gerak duluan? Kalau kita lihat sirkulernya dari government, industri dan akademi ya, muter-muter ya. Tentunya industri itu akan butuh talent ya, tentunya butuh talent. Industri juga butuh inovasi. Dan industri juga butuh regulasi, terutama berkaitan dengan industri-industri teknologi. Kita lihat sekarang fintech banyak sekali
bermunculan ya, namun regulasi untuk di finance-nya juga belum matang ya, dan banyak hal yang lain ya. Kemudian di di akademisian juga butuh dana riset yang ya mencukupi ya. Kemudian beban pekerjaan, kalau akademisi di sini ada Kang Zul mungkin tahu ya, beban pekerjaannya luar biasa, harus mengajar, apalagi kalau di Indonesia mengajar dan meriset, dan ini akan sulit juga. Kemudian yang ketiga adalah di government sendiri itu telat mengadopsi atau birokrasi ya, telat mengadopsi regulasi dan birokrasi yang menjadi masalah. Dan ini akan menuju ke kita isu-isu yang akan kita bahas saat ini, yaitu isu pertama mengenai innovation ecosystem ya, innovation ecosystem bagaimana bentuk ekosistem yang baik supaya ada satu wadah, bisa tempat, bisa badan, sehingga government industri dan dan akademisi itu bisa bekerja bersama-sama ya. Kita mungkin lihat ada Silicon Valley ya, Silicon Valley punya culture yang sangat strong di pembuatan software ya. Dan juga ada Shenzhen di Cina. Kalau kita lihat Cina luar biasa, dia kota yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lalu nggak ada. Sekarang sangat kuat di hardware-nya. Bahkan Airbus dan lain sebagainya pindah ke sana. Singapura juga punya ya, Singapura punya, dan kita juga dulu punya tahun 2000-an, tahun 90-an namanya Bali Camp. Mungkin pernah dengar nggak ya? Tapi gagal. Nah, sekarang baru mau bikin lagi. Nah, ini sebenarnya yang kita perlukan itu apa? Lokasi atau kita perlukan hal-hal yang lain? Kalau hal-hal yang lain yang mana dulu? Ya. Kemudian isu kedua adalah public-private partnership. Kita punya isu yaitu public itu government ya, Mas Kang Heri ya. Government itu sering ketinggalan dari private dalam konteks misalkan contohnya data collection ya, bahkan meminta-minta ke private. Nah ini kan something yang harus diselesaikan dan nggak tahu, belum tahu saya sekarang juga penyelesaiannya seperti apa ya. Dan isu yang ketiga adalah mengenai research and birokrasi, yaitu bagaimana government yang berkaitan dengan kementerian Kemendikti ya sekarang Kemendikbud digabung dengan Kemenristek-Dikti. Ini kayak muter-muter. Beberapa saat yang lalu kita punya Kemendikti dengan Dikdas, Kemenristek-Dikti dulu, Kemenristek-Dikti, Kemenristek dengan Dikti, sekarang Kemendikbud dengan Ristek. Nah itu kan dalam waktu kita digabungkan, kita punya waktu pemerintahan tinggal 2 tahun lagi, kita bisa kebayang 2045 bisa nggak ngebut. Nah ini adalah satu hal yang menarik. Nah baik, paling begitu prolog dari yang akan kita bahas nanti. Baik, saya persilahkan mungkin memperkenalkan dan bicaralah 5 atau 7 menit sekitar segitu. Kita mulai dari Kang Tizar. Kang Tizarnya ada? Oh, nggak ada ya tadi ya? Ya, jadi akan disampaikan lewat video. Iya ya. Mulai dari Kang Tizar dulu. Silakan. Nanti tolong dikasih tahu ya, semoga lancar ini. Ya siap. Oh, saya nyapa Kang Ardi udah masuk katanya. Kang Ardi mana Kang Ardi? Halo Kang. Halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Kang. Makasih Kang Andri. Ya. Kita have fun lah, diskusi non formal ya. Oh, siap. Monggo. Ya. Kita tunggu dari Kang Tizar di Kang Stephen. Atau kita mulai yang sudah ada dulu aja Kang Stephen. Sambil mencoba. Gimana? Wah, kayaknya sepertinya ini ya. Tunggu sebentar, kendala teknis. Kayaknya ini udah Oke, siap. Sudah masuk? Ya, sudah masuk. Silakan. Suaranya masuk ya? Suaranya masuk. Videonya jelas nggak?
Videonya jelas. Oke, sebentar ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Agak putus-putus ya, Steven ya? Oh biasa, iya ya. Soalnya biasanya kalau share video tuh agak nyangkut ya. Oke. Wah, ini 10 Tunggu ini sebentar, 10 menit suaranya. 10 menit juga nih. Banyak juga ya? Bapak Ibu, Suaranya udah jelas. kakak-kakak, Jelas. teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya kebetulan ada perubahan jadwal penerbangan, jadi saya harus terbang hari Rabu, tapi kemudian terpaksa harus terbang hari Jumat gitu, sehingga ya sore ini saya lagi di pesawat gitu. Makanya saya ganti dengan video ini. Mudah-mudahan tetap berkenan dan bisa memantik diskusi yang menarik di sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Tizar Muhammad Kautsar Wijaksana, biasa dipanggil Tizar. Saya alumni ITB Planologi angkatan 2007 dan S2 Planologi angkatan 2012. Hari ini saya akan memantik diskusi sore hari ini ya dengan terkait eksekusi triple helix. Mungkin 3 poin aja ya karena waktu singkat juga. Ya seperti yang kita tahu semua ya bahwa helix ini kan terdiri dari pemerintah, swasta dan perguruan tinggi atau akademik. Nah, kalau saya melihatnya sederhananya ya, triple helix ini adalah sama di antara 3 sektor untuk menghasilkan inovasi yang kemudian meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya saing, gitu kan. Sederhananya itulah sebenarnya helix ini bicara masalah bagaimana 3 sektor itu bekerja sama ya untuk tujuan tadi. Nah, saya melihat bahwa sekalipun misalnya perguruan tinggi itu atau industri itu banyak yang misalnya mereka menghadirkan terobosan-terobosan atau misalnya ada industri yang mungkin sedemikian hebatnya gitu kan ya, produknya sedemikian masif atau penting bagi masyarakat, tapi tetap menurut saya leadernya dari helix ini tetap adalah pemerintah gitu. Karena pemerintah yang punya resources, yang punya kemampuan gitu kan untuk memimpin sebenarnya kan, dia bisa memberikan bantuan, dia bisa memberikan pembiayaan, dia bisa memberikan regulasi gitu ya untuk mengajak, untuk mengondisikan gitu ya, memanipulasi perilaku swasta dan perguruan tinggi agar sama-sama sinergi gitu ya dalam menghadirkan inovasi gitu. Nah, contoh sederhananya misalnya kayak di Indonesia misalnya kayak di Bandung ada industri senjata misalnya kan, pabriknya itu industri senjata Pindad misalnya, tempat risetnya itu Unjani, dan pemerintah yang menaungi atau mensupport itu kan mendukung tuh misalnya Kementerian Pertahanan gitu ya, atau TNI. Ini contoh triple helix gitu ya, dan contohnya bisa banyak banget ya, itu bisa mungkin dengan topik pertanian gitu ya, bisa topik perikanan misalnya kan, helix ini bisa untuk macam-macam. Nah, mungkin sore ini saya akan lebih sharing apa kira-kira yang menjadi gap gitu kan ya dalam triple helix, yang mengoptimalkan triple helix di Indonesia gitu ya. Pertama, menurut saya kita masih belum punya definisi yang tegas tentang inovasi. Jadi di kita inovasi itu masih sebatas terobosan gitu ya, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang baru gitu kan. Padahal seharusnya pemerintah itu menetapkan satu definisi inovasi yang lebih pakem gitu kan, bahwa inovasi ini ya sebagai suatu penerapan ilmu pengetahuan gitu kan, penerapan yang baru yang kemudian dia bisa meningkatkan kualitas produksi atau produk gitu kan, yang memungkinkan gitu ya produknya itu kemudian diakses oleh masyarakat melalui pasar gitu kan, dan kemudian dengan masyarakat mengkonsumsi itu terjadi peningkatan kualitas hidup gitu ya, atau terjadi peningkatan daya saing nasional atau daya saing daerah gitu. Nah, di kita kayaknya masih belum tegas gitu ya, inovasi masih sebatas kebaruan gitu kan, sehingga ya kebijakan inovasi baik di pusat maupun di daerah ya jadinya kemana-mana gitu kan ya. Kemudian kita juga belum punya tema inovasi yang tegas gitu kan. Apa sih sektor yang mau kita prioritaskan? Apakah pangan, padi misalnya kan, yang jadi konsumsi semua orang Indonesia gitu, atau Indonesia mau mengurangi ketergantungan dengan impor, misalnya impor kedelai gitu kan, atau impor apa, atau mau mendorong inovasi di bidang industri sawit kan, gimana caranya agar lebih ekologis misalnya kan. Nah, jadi
saya rasa juga pemerintah harus punya ketegasan sih gitu kan. Sebenarnya apa yang menjadi kepentingan nasional dan apa yang produk atau tema apa yang mau kita dukung secara all out gitu ya. Saya ngelihatnya ya pemerintah baik pusat maupun daerah punya topik-topik menginovasi, tapi ya udah itu cuman jadi nama aja gitu ya. Bukan kemudian pemerintah all out gitu untuk mendorong sektor itu atau produk itu sehingga kemudian tadi gitu ya ada peningkatan kualitas hidup atau peningkatan daya saing. Nah kemudian juga antara pemerintah dan perguruan tinggi mungkin masih kayak semacam tarik ulur ya. Akademik mungkin mereka pengen merdeka, pengen bebas nentuin program riset mereka sendiri atau nentuin keuangan mereka atau sumber daya manusia mereka gitu kan. Pemerintah mungkin cenderung ingin mengontrol gitu. Saya lihat masih ada ya tadi ya kecenderungan akademik tuh di satu sisi dia pengen bebas tapi dia juga sangat manja gitu kan, sangat bergantung pada funding dari pemerintah gitu ya. Ya pemerintah juga mungkin ya serba salah gitu kan, mau dipaksa untuk misalnya perguruan tinggi mau dipaksa untuk melakukan riset bidang tertentu, nanti dianggap malah melanggar kebebasan akademik gitu kan ya, gitu kan. Tapi kalau dibiarin begitu aja, nggak diarahkan gitu kan riset di perguruan tinggi, ya maksudnya nggak akan optimal gitu hasilnya kan, karena setengah-setengah gitu. Nah, jadi masih ada permasalahan itulah kalau saya lihat. Kemudian juga antara akademik atau dunia akademik ya perguruan tinggi dan industri juga masih banyak hambatan untuk mereka bisa berinteraksi dan kerjasama gitu. Ya kalau kayak PTN mungkin masih ada hambatan-hambatan masalah perizinan gitu ya, masalah ini kerjasamanya seperti apa gitu. Karena kan kalau industri mau kerjasama dengan PTN gitu, sementara PTN itu fasilitas-fasilitas dia itu adalah barang milik negara gitu kan, ini pertanyaan gitu ya, pada seberapa jauh sebenarnya swasta itu boleh mengakses barang milik negara untuk kepentingan swasta kan gitu. Nah, kita masih punya permasalahan seperti itu. Di sisi lain juga perguruan tinggi mungkin bukan tempat yang ideal untuk industri itu bekerja sama gitu kan dalam hal riset gitu, karena mungkin perguruan tinggi juga nggak semua fasilitasnya lengkap gitu kan, nggak mungkin dosen mahasiswa juga nggak kompeten gitu ya, mungkin fasilitasnya udah out of date gitu ya. Jadi ya akhirnya terbatas banget lah gitu kan opsi-opsi kerjasamanya itu. Di sisi lain juga misalnya kayak sebenarnya banyak gitu ya untuk kerjasama tapi informal gitu ya. Jadi si akademisinya aja gitu kan ya, yang ya di ITB ada kasus-kasusnya kan, ada beberapa industri yang meng-hire dosen ITB untuk bikin riset gitu kan ya, terus pakai fasilitas ITB gitu kan, nanti hasilnya kemudian dikasih ke si industri itu gitu ya. Nah sempat kan beberapa kali agak ribut juga gitu ya, rektoratnya yang menganggap ya itu suatu pelanggaran gitu ya, karena swasta pakai fasilitasnya ITB gitu kan, tanpa ada kerjasama yang jelas. Nah, kemudian juga masalah kebijakan pembiayaan ya dari pemerintah untuk mensubsidi atau mendorong perguruan tinggi dan industri. Di kita kan masih rezim akuntansi banget kan. Budget itu dibuat ada line item dan output base gitu. Jadi kalau output yang nggak tercapai ya dianggap itu adalah satu pelanggaran kan gitu. Berapa tahun lalu kan kita juga ada kasus-kasus ya di mana misalnya kayak ada orang-orang yang dapat hibah dari pemerintah untuk bikin satu produk ya, waktu itu kalau nggak salah kayak mobil listrik kan. Nah terus karena dengan uang yang bersangkut dengan uang tertentu itu mobilnya tuh nggak jadi gitu ya, nggak sesuai spek yang ditargetkan di awal. Kemudian si bapak ini di penjara, saya lupa ya, pengen permasalahkan secara umum gitu. Jadi ya kita masih kebijakan pembiayaan pembangunan di Indonesia itu masih belum bisa beradaptasi atau mengakomodasi gitu kan sifat karakteristik dari riset gitu ya, yang mungkin banyak trial errornya gitu kan ya, mungkin butuh bantuan dana gede banget, butuh investasi gede banget kan gitu. Nah, jadi menurut saya juga ada masalah itu gitu. Dan terakhir juga ada masalah terkait tata kelola perguruan tinggi ya. Mungkin nggak semua perguruan tinggi juga bisa gitu kan memanage SDM-nya, memanage fakultasnya gitu kan, atau memanage keuangannya untuk mau tegas mendukung inovasi-inovasi tertentu gitu ya. Ya kalau kayak di ITB gitu kan, yang saya lihat selama ini ya masih ada kelemahan gitu ya. Saya lihat juga kayaknya kita masih setengah-setengah gitu kan.
ada tema-tema prioritas, tapi tema-tema prioritas ini soal kadang-kadang ada yang cuma jadi payung gitu kan. Jadi nanti semua fakultas, beberapa jenis fakultas atau kelompok kalian bisa masuk payung itu gitu kan ya. Di sisi lain juga kayak apa namanya, ada yang topiknya sempit, tapi kayaknya pendanaannya juga bukan yang all out juga gitu kan ya dari ITB-nya gitu. Jadi ya mungkin masih banyak masalah politik atau masalah ya tadi nggak enakan sama kolega gitu kan ya dalam mengelola perguruan tinggi untuk bisa tadi menghasilkan inovasi gitu. Nah itu yang saya pikir apa namanya, ya mudah-mudahan jadi pemantik diskusi kita di sore hari ini gitu ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan gitu ya. Mohon maaf juga kalau ini kayak cuma ulang-ulang aja suatu pengetahuan umum. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat diskusi bermanfaat di sore hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Tizar, walaupun lewat video. Nanti saya rangkum. Sekarang kita langsung ke kedua aja, biar kesempatan langsung ngomong ya. Kedua ini Kang Heri ya. Ya, mangga Kang Heri, silakan. Oke. Terima kasih Kang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi diskusinya agak melegakan karena seperti Kang Andri bilang tadi di awal, kita tidak mencari solusi ya. Kita sedang bertukar pikiran dan berbagi dari sudut pandang perspektifnya. Jadi tadi menarik banget yang sudah Kang Tizar sampaikan. Memang beliau mewakili sudut pandang ini ya, akademisi di kampus, dan saya sadar betul mungkin yang jadi isu atau concern-nya adalah bagaimana kebijakan nasional gitu. Kebijakan nasional terkait dengan riset, lalu juga menyambungkan ini dengan industri. Nanti juga ada Kang Royan sama Kang Ardi. Kebetulan saya memang benar di pemerintahan, Kang Andri. Tapi memang secara lokusnya ini beda nih, karena saya di pemerintahan daerah kan, dalam hal ini di DKI Jakarta. Mungkin kalau saya izin share screen juga nih buat teman-teman sebagai pemandu diskusi juga sih, saya biar nggak hilang kemana-mana. Udah kelihatan belum ya? Jadi seperti yang tadi Kang Andi juga sampaikan, siap, bahwa pemerintahan ini seringkali memang agak beberapa step di belakang ya ketika bicara soal inovasi. Jadi kita sadar private sector itu yang biasanya paling membutuhkan jenis-jenis inovasi, karena tentu kebutuhannya untuk beradaptasi atau mati gitu kan, atau hilang karena tidak mampu efisien dan lain sebagainya. Nah, beda dengan pemerintahan, nature-nya itu memang akan selalu ada dan selalu dibutuhkan warganya, bahkan terkesan warganya yang membutuhkan pemerintahnya gitu, bukan pemerintah yang membutuhkan warga. Nah, ini yang juga kami hadapi ketika awal masuk di DKI Jakarta. Kebetulan saya kan bukan PNS, tapi lumayan nih, alhamdulillah udah 3 tahunan di sini melihat bagaimana kultur ya, memang tentu dengan segala macam tantangan yang kita hadapi. Nah, mungkin kalau boleh share sedikit, ini adalah bentuk upaya mendorong inovasi bahkan di dalam internal pemerintahan sendiri. Jadi kami sebutnya konsolidasi eksekutor inovasi. Ada 3, ini benar-benar emang lingkupnya internal sekali. Nanti mungkin ketika kita diskusi baru kita bicara yang ketika bicara dengan industri maupun akademisi gitu ya. Saya cuma pengen ngasih gambaran bahwa upaya untuk membuat pemerintahan itu berbasis kebijakannya berbasis data, policy itu ya, policy based evidence, dan bagaimana mendorong inovasi itu sulitnya setengah mati gitu. Dan ini saya kasih gambaran sedikit tentang apa yang kami selalu coba dorong lakukan. Bahwa Jakarta itu kan bisa dibilang sebagai salah satu provinsi yang tentunya berbeda khusus dan punya tantangan-tantangan yang lebih kompleks ya, sebagai kota, ibu kota juga, ibu kota pemerintahan. Dan kita menyebutnya Jakarta sebagai living lab gitu untuk kebijakan di Indonesia. Nah, sedikit meng-highlight mungkin beberapa capaian atau yang teman-teman sudah ketahui tentang Jakarta. Tentunya ini merupakan sebuah kerja lintas ini ya, administrasi lintas zaman, bahwa kita beruntung Jakarta itu memiliki pool of talent juga gitu. Jakarta tempat perputaran ekonomi, lalu juga alhamdulillahnya juga orang-orang mungkin juga tertarik datang ke Jakarta kayak karena daya saingnya gitu ya, secara ekonomi dan mungkin pendapatan gitu kan. Bahwa ada MRT, lalu juga kerjasama dengan swasta saat itu untuk memperbaiki peningkatan kualitas. Lalu juga mungkin yang menarik juga yang saya ikuti tentang Smart City di Jakarta, yang mengupayakan bahwa aduan-aduan masyarakat itu masuk ke dalam sistem sehingga bisa diselesaikan, lalu
dimasukkan juga dalam KPI kinerja dari PNS di Jakarta. Lalu kemudian kita mencoba agar puskesmas dan sekolah-sekolah gitu ya di Jakarta itu mulai berbentuk BLUD. Artinya mereka udah mulai diajak berpikir untuk mencari keuntungan gitu. Jadi mungkin ini agak nyambung gitu ya kalau bicara soal levelnya DKI Jakarta sebagai provinsi, kita mencoba SMK di Jakarta itu juga ada link and match-nya dengan industri yang ada di Jakarta, sehingga secara tenaga kerja itu bisa langsung terserap. Nah, dan ada produk-produk yang dihasilkan dari SMK di Jakarta sehingga bisa langsung relevan gitu ya dengan kebutuhan industri di DKI Jakarta. Itu mungkin sedikit banyak yang menggambarkan selain yang lain di sini, BRT, e-katalog dan lain sebagainya. Nah, ini juga sedikit tentang kebijakan pandemi, mungkin gambaran juga ketika bicara soal penanganan COVID gitu ya. Kita selalu mendorong nih pemerintah DKI Jakarta tuh nggak ingin mengambil keputusan atau kebijakan yang tidak berbasis data, sehingga misalnya teman-teman tahu tentang bagaimana kita sudah punya pakem gitu ya untuk menyelesaikan masalah COVID itu dengan 3T gitu kan, testing, tracing, dan treatment. Dan DKI Jakarta sejauh ini berkolaborasi dengan sangat erat bersama FKM UI, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Lalu juga lab testing juga kita selalu libatkan, kampus, laboratorium, baik negeri maupun swasta gitu kan. Jadi sekali lagi memang ini baru upaya-upaya yang kami coba dorong terus-menerus di dalam pemerintahannya DKI Jakarta sendiri gitu. Nah, nanti ketika diskusi tentu kita akan bicara soal ekosistem yang lebih luas, yaitu ekosistem nasional. Nah, dan ini juga gambaran tentang ada beberapa struktur baru yang kita dorong menghasilkan produk-produk inovasi. Jadi misalnya website Corona, mungkin kalau ingat di tahun lalu, ada orang mau mudik itu kan kita bikin surat izin keluar masuk gitu di DKI Jakarta. Nah, ini juga didorong di website ini. Jadi data-data transparansinya bisa dipantau terus-menerus tentang berapa jumlah kasus, lalu sekarang juga data vaksin masuk di situ. Lalu ada kolaborasi sosial berskala besar bahwa masyarakat bisa saling membantu satu sama lain dengan bantuan platform yang disediakan oleh pemerintah. Jadi warganya sendiri tahu, saya punya kelebihan rezeki, saya mau bantuin paket bantuan Ramadan atau bantuan bahkan sampai menata kawasan perkampungan gitu ya, membangun infrastruktur, itu bisa dialihkan gitu, bahkan tanpa menggunakan APBD. Ini bentuk-bentuk inovasi yang kita dorong. Lalu bicara soal bagaimana regulasi tentang inovasi di Jakarta, di pemerintahannya terutama ya. Lalu ada webinar, public training. Jadi ini sedikit banyak sih teman-teman sekalian, Kang Andri, bahwa ada berbagai upaya yang terus kita lakukan gitu ya. Nah, ini tiga tungku inovasi yang ada di DKI Jakarta. Jakarta Smart City, Public Policy Center yang mendiseminasi hasil-hasil inovasi, dan juga mungkin sangat terbuka untuk jika ada teman-teman dari dunia akademisi ingin meneliti di Jakarta gitu. Jadi ini adalah pintu utama yang kita sediakan bagi teman-teman akademisi yang ingin meneliti kebijakan di DKI Jakarta melalui Jakarta Public Policy Center. Lalu ini sebenarnya ada di dalam Bapeda, UPT Pusat Inovasi dan Pengembangan Kota di bawah Badan Perencanaan Daerah. Nah, sisanya mungkin nanti terlalu detail, tapi memang saya sepakat dengan Kang Rizar tadi di awal bahwa pemerintah itu memang jatuhnya menyiapkan insentif, menyiapkan kerangka-kerangka regulasi, lalu juga mungkin subsidi-subsidi. Sekali lagi memang panjang sekali perjalanan menuju ke sana, dan levelnya DKI Jakarta tentu provinsi gitu ya, tapi pengambil keputusan atau kebijakan tentang sistem inovasi sekali lagi tetap mungkin di level nasional. Mungkin itu untuk awalan, Kang Andri, nuhun pisan, semoga bisa memantik. Terima kasih Kang Heri. Cukup komplit ya. Jadi sudah mempertunjukkan bagaimana usaha dari government untuk membuat data-driven policy dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal balapannya aja mana yang cepat-cepatan dengan private lagi. Oke, next. Kemudian kita ke narasumber atau panelis ketiga, yaitu Kang Royan ya. Kang Royan sekarang, silakan Kang Royan. Mangga. Baik, terima kasih Kang Andri. Wah, luar biasa nih dua pendahulu saya. Oke, saya izin share screen juga ya. Silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Oke, jadi
aku mungkin karena yang bahasanya baru brojol kali ya ke dunia luar gitu. Jadi mungkin nggak akan terlalu banyak bicara hal yang teoretis, tapi akan lebih banyak kasih contoh kali ya, dan apa sih yang aku pribadi rasakan ketika masuk ke dunia industri gitu ya. Mungkin di sini bakal ngasih sebuah contoh kasus untuk e-fishery karena memang saya sedang kerja di sana, dan tadi juga udah pada presentasi yang mudah-mudahan ini nggak terkesan overselling atau gimana, tapi mudah-mudahan bisa jadi sebuah studi kasus. Salam kenal semuanya, saya Royan, saya sebagai seorang embedded software engineer. Mungkin sosmed yang paling saya pakai itu bukan Instagram, bukan Twitter, tapi GitHub ya. Dan ini kurang lebih penampakan kamar kos saya waktu dulu kuliah. Jadi kurang lebih emang kerjaan saya bikin kamar berantakan. Ini juga di rumah pasti selalu berantakan. Saya juga ingat waktu kos kayak gitu. Iya ya, Andre ya. Iya. Jadi segala-gala dicobain gitu ya, hobi-hobi segala macam. Jadi saya nggak bisa bilang kalau saya ini orang yang udah lama terjun, tapi bisa dibilang saya orang yang punya passion kali ya, dan saya lebih ke seorang praktisi di bidang yang memang domain expertise saya di embedded engineering gitu ya. Dan satu hal yang nanti saya bakal sedikit cerita juga tentang apa sih yang akhirnya dihadapin sebagai industri yang namanya fishery, industri perikanan, tapi kok jualan teknologi misalkan. Nah, oke, sekarang kita sedikit bicara fishery. Ini ada sedikit gambarannya buat yang belum tahu. Fishery adalah sebuah startup teknologi bidang perikanan yang ngejual gentong-gentong seperti ini. Ini adalah gentong untuk ngasih pakan udang. Dia kurang lebih udah kesebar di seluruh Indonesia, 23 provinsi, 120-an kota, dan terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Banyak cerita-cerita seru ya dari last mile, dari lapangan. Pak Suhardi, seorang pengguna di Kalimantan yang bisa mempercepat proses pemberian pakan sampai panen gitu ya, dan lebih efisien, increasing revenue sampai 45%, kemudian PT USBG yang increase annual profit sampai 1,5 miliar ya, dan seterusnya. Kurang lebih ini kegiatan sebagai engineer ya, adalah jalan-jalan ke desa gitu, naik-naik jembatan, terus ngelewatin pinggir-pinggir sawah, pergi ke lahan-lahan pertanian, ngobrol sama petani-petani lokal nih, contohnya salah satu petani mitra kita yang di Cirebon. Kita ngobrol tentang apa sih Pak masalah-masalah yang terjadi, apa sih metode-metode budidaya yang dilakukan, dan lain sebagainya. Ini kurang lebih kelihatan bagaimana terjadi budidaya di kolam arus deras. Di bawah sini ada ikan-ikan, sebelum ada e-fishery ya biasanya tebar biasa aja. Tapi dengan e-fishery jadinya bisa diotomasi dan dikontrol dari jarak jauh. Oke, itu mungkin untuk sedikit gambaran ya, fishery itu ngapain, dan satu hal yang pengen saya coba highlight dari sini adalah betapa kerjaan industri teknologi itu justru akan sangat butuh pemahaman domain juga gitu. Bagaimana saya sebagai seorang embedded software engineer, sebagai orang yang kerjanya ngoprek alat-alat tuh harus ngerti cara ngobrol sama petani yang baik ya, atau kalau ngomong Sunda mah harus, kalau nggak akan keluar tuh obrolannya, kita nggak akan ngerti apa masalahnya. Dan juga harus memahami pola budidaya itu seperti apa. Kemudian contoh mungkin kalau contoh cepatnya kolaborasi dengan pemerintah, e-fishery itu end to end, jadi nggak cuma ngasih gentong, tapi mulai dari funding, kita punya bentuk funding baik itu uang maupun pakan ikan. Kemudian ada juga pastinya teknologinya untuk budidaya, dan sampai di akhir kita ikut bantu ngejualin pakai marketplace kita. Dan dalam prosesnya ada proses pembinaan yang kolaborasi sama pemerintah daerah. Kita bantu meningkatkan PDRB, banyak melakukan proses dalam tanda kutip pemberdayaan masyarakat juga agar mereka sadar gitu. Karena proses paling berat dalam penetrasi teknologi bukan teknologinya yang cocok, tapi bagaimana petaninya mau maju gitu. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya saya juga punya sebuah kegiatan lain, yaitu saya ngerintis sebuah NGO namanya Aquifera, sebuah NGO pengadaan pengadaan air bersih yang menggunakan IoT. Dan ini salah satu kegiatan kita di lapangan, survei ke desa bolak-balik, melakukan tes geofisika untuk bisa mencari tempat air, dan saya bagian IoT-nya lagi gitu. Ini kalau kita bicara soal partnership ya, kira di mana sih partnership-nya? Tadi sebelumnya Kanda sudah banyak bercerita lah tentang di mana letak
masing-masing, dan yang saya pengen tekankan adalah bagian universitas dan industri kali ya. Bagaimana universitas itu punya peran yang penting banget untuk akhirnya bisa lebih memperkuat SDM ya, yang ketika masuk ke industri itu. Co-op antara universitas dan industri itu common di luar negeri, kayak misalkan di MIT ada MIT X General Electric yang memang memasukkan kurikulum best practice di General Electric untuk jadi pembelajaran di MIT seperti itu. Bentuk-bentuk seminar dan conference dan lain sebagainya. Dan salah satu problem yang sangat kita hadapin adalah nggak match nih antara perkembangan inovasi di universitas dan di industri gitu ya. Dan mungkin di sini di highlight inovasi ya, bukan invensi, karena kalau bicara soal invensi ya, invensi adalah karya cipta lah, sebuah kebaruan. Tapi inovasi adalah memang sesuatu yang menyelesaikan masalah, dan kalau dalam konteks bisnis ya mau dibeli orang gitu untuk dia nge-solve masalah dia. Jadi bukan cuma bikin hal-hal yang baru, tapi hal-hal yang kepake dan bisa nyelesain masalah pada saat itu, bukan pada suatu saat aja, seperti itu. Dan akhirnya ya itu yang jadi masalah. Demand profesional itu tadi seperti saya banyak cerita di awal, tidak hanya mengharapkan professional skills gitu, tapi di sini ada konteks domain expertise. Ada sebuah konsep gitu ya, konsep namanya pie-shaped person. Di saat sebelumnya mungkin ada yang namanya orang yang spesialis gitu ya, garis lurus. Kemudian ada juga konsep T-shaped person yang dia punya kemampuan untuk jadi generalis juga. Tapi ada juga pie-shaped person di mana dia punya disciplinary expertise dan juga domain expertise. Di mana saya sebagai seorang embedded software engineer harus ngerti bagaimana sih pemberdayaan masyarakat, bagaimana sih cara bisa membuat teknologi yang kepake sama petani. Contoh kasusnya misalkan saya bikin sebuah IoT, tapi akhirnya petani nggak nyaman makainya gitu. Dan saya akhirnya harus ngobrol sama petani. Saya harus paham design thinking, saya harus paham interaction design gitu. Harus ngerti apa sih, apakah petani itu suka ngontrol feedernya pakai HP atau mereka lebih suka yang tangible, yang fisik, yang bisa ada knopnya diputar-putar gitu. Jadi saya sebagai seorang software engineer harus ngerti gimana cara memahami user, customer centric gitu, dan itu nggak diajarin juga waktu saya dulu kuliah gitu, yang sampai ke titik seperti itu. Dan apalagi ketika banyak bersinggungan dengan pemberdayaan masyarakat, bagaimana sih akhirnya bisa berproses dalam pemberdayaan itu. Nah itu juga lagi-lagi adalah sebuah domain expertise yang berkembang gitu. Ada namanya CommShape ya, jadi CommShape itu pengembangannya lagi di mana punya multi domain expertise gitu. Dan kita lihat aja di World Economic Forum pun akhirnya skill-skill yang dibutuhkan banyak berputar terkait creativity, critical thinking, dan analisis gitu. Sehingga memang problem solving skill itulah yang dibutuhkan seperti itu. Dan programming adalah sebuah literasi yang udah common sense di dunia. Di US sendiri untuk anak-anak SD-nya mereka udah diwajibin buat belajar bahasa pemrograman Scratch, sebuah bahasa pemrograman visual yang bikin mereka bisa ngoding tapi dengan drag and drop gitu. Kenapa? Karena kemampuan untuk bisa merunutkan sebuah pemerintah atau yang bahasa algoritma itu udah penting banget, dan nggak boleh canggung lagi kita untuk bisa mengotomasi sebuah mesin gitu. Apapun expertise kita, apapun kebiasaan kita, apapun skill kita, apapun pekerjaan kita gitu. Dan saya banyak banget dengar cerita teman-teman yang udah lulus dari kampus dan mereka nggak lagi dipakai skillnya, mereka yang ternyata di industri-industri yang melambat atau industri-industri yang mungkin kena pandemi gitu. Ya akhirnya teman-teman banyak yang belajar dari course online, ada yang jadi data analis, ada yang belajar course-course pemrograman Python misalkan, dan itu adalah ya kebutuhan hari ini gitu loh. Nah itu harusnya yang bisa ditangkap secara agile juga oleh universitas sebagai yang mensuplai demand para profesional ini. Penuhun, paling gitu aja. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Kang Royan. Kang Roy ya. Siap. Jadi ini saya komentar sedikit tentang tadi bahasa pemrograman. Boleh. Saya di School of Economic and Business itu anak-anak saya suruh ngoding, karena ngoding itu kayak literasi bahasa. Kayak kita nggak bisa bahasa Inggris,
masa depan kita ngomong sama komputer, jadi gitu dalam coding. Nah, sekedar itu aja. Betul. Oke. Saya nimbrung dikit nih Kang Andri. Iya. Dan sebaliknya pun sama Kang. Jadi waktu di ITB, saya waktu kuliah akhirnya ngambil matkul di SBM walaupun nggak ada di pilihan mata kuliah gitu. Betul. Jadi ngomong ke TU-nya gitu. Karena saya merasa saya harus paham gitu, mengerti bisnis dan gimana gitu. Jadi mungkin dua arah ya. Iya. Terima kasih Kang. Iya, benar. Entrepreneur di US itu sangat makanya mereka pada bikin startup karena entrepreneurship itu ditekankan dari mindsetnya. Oke. Ya. Baik, Nun, Kang Roy, keren sekali ya. Kita lanjutkan ke Kang Ardi. Kang Ardi, silakan Kang Ardi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Andri dan kawan-kawan sekalian yang udah hadir di sini. Mungkin pertama-tama saya mau ngucapin permohonan maaf dulu tadi terlambat ikut ke kegiatan kali ini. Terus yang kedua, saya kan kemarin di grup itu kan dibilanginnya teman-teman pada santai aja nih diskusinya, pada slow gitu Kang ya. Cuma saya kaget tiba-tiba kok pada nyiapin slide, pada kemarin kayaknya nggak ada perjanjian apa-apa ini di grup, katanya mau ngobrol-ngobrol santai. Tapi nggak apa-apa Kang. Tapi nggak apa-apa. Nah, iya, maksudnya saya memahami bahwa nature-nya mantan-mantan ini biasanya emang pingin lebih gitu Kang, pingin lebih, pingin memberikan yang terbaik gitu kan. Cuma yang mohon maaf, jadi buat teman-teman mungkin nggak bakal banyak dapat sajian-sajian visual yang menarik kayak Royan, kayak Kang Heri dan yang lain-lain gitu ya dari saya. Saya di sini hanya pingin sharing sebenarnya, dan saya yakin teman-teman yang ikut di sini pun juga bukan orang biasa gitu ya, udah melihat kata triple helix dan tertarik gitu untuk ikut diskusi ini aja. Saya yakin itu adalah orang-orang yang emang jauh dari kata biasa gitu. Pasti teman-teman jauh lebih mengerti juga tentang triple helix daripada saya. Oleh karena itu mungkin di sini saya berdiskusi lebih banyak untuk mengingatkan kembali kali ya. Jadi kalau misalkan ada konsep-konsep dari kita yang emang terlupakan atau justru miss dari konsep aslinya triple helix, saya mencoba untuk mengingatkan kembali. Nah, mungkin yang belum kenal sama saya, nama saya Ardi. Saya kemarin saya sebenarnya diminta ngisinya itu dalam background business person gitu ya. Cuma kalau saya harus dibilang entrepreneur, saya mungkin lebih cocok untuk dibilang freelancer gitu. Kenapa? Karena saya membangun usaha, menjalankan usaha itu ya kami lagi gitu Kang. Jadi kita belum membangun sistem yang cukup mapan. Ya kami yang menjalankan administrasi, kami yang memimpin, kami yang menjalankan bentuk produknya dan lain sebagainya gitu. Jadi kami belum mampu gitu ya untuk bisa dibilang sebagai entrepreneur. Tapi kalau dibilang untuk menjadi freelancer, itu mungkin kami sekarang sudah menjalankan hal tersebut. Nah, oke. Sekarang saya sendiri sedang banyak maksudnya klien-klien saya gitu ya kurang lebih gitu kan bergerak di bidang migas, dan yang sekarang saya sedang jalankan sendiri itu dari teman-teman BUMD salah satu provinsi bidangnya migas juga. Dan kurang lebih sih sebenarnya menurut saya ya BUMD itu adalah salah satu bentuk mungkin triple helix yang paling kelihatan kali ya, soalnya pada akhirnya ikatan erat dari pemerintah ke swasta, dalam hal ini BUMN Group dan juga universitas itu akan sangat kuat gitu. Cuma nanti mungkin itu akan salah satu jadi contoh bahasan saya. Tapi kita kembali dulu ke konsep triple helix sendiri ya. Menurut saya kan konsep triple helix ini sebenarnya konsep tua. Saya nggak bisa bilang tua itu adalah seperti konsep demokrasi yang baru ada awal abad ke-7 gitu ya, atau konsep apa gitu yang lama gitu ya. Nah, ini lebih muda sebenarnya, 90-an gitu kan. Salah satu pemikir dari Amerika dan juga Belanda akhirnya punya satu konsep bernama triple helix. Untuk apa sih sebenarnya dulu kan mereka berpikir seperti itu? Mereka berpikir semata karena mereka melihat bahwa perkembangan perekonomian akhirnya semakin mendekati pasar bebas. Nah, terus-menerus mendekatkan diri pada pasar bebas, itu akhirnya membuat peran negara tidak lagi bisa terus-menerus mengekang perkembangan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan pemasyarakatan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, yang salah satu adalah komersialisasi. Nah, akhirnya pemikir tersebut melihat bahwa pola-pola perkembangan dari tahun 40-an ke 90-an akhirnya semakin cair gitu kan, dan akhirnya membuat peran-peran tersendiri dari pemerintah, dari industri, dan juga dari
pemerintah, industri, dan juga dari universitas gitu. Nah, akhirnya kolaborasi ini muncul dan peran-peran baru akhirnya muncul yang tadinya kita lihat bahwa industri dan universitas itu dulunya ya, universitas dan industri itu akhirnya bergandengan karena universitas menghasilkan sumber daya manusia dan ide-ide kepada industri yang membesarkan dan memberikan suntikan resource gitu kepada universitas yang mereka berada dalam satu state gitu ya, dalam satu naungan negara gitu, dalam negara. Sekarang berubah, yang tadinya mereka di dalam naungan negara berubah menjadi pemerintah sendiri gitu. Pemerintah punya peran sendiri. Tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh Kang Tizar, yaitu adalah salah satunya menjaga resource gitu kan, memastikan resource itu tersampaikan, memastikan bahwa ada resource digunakan oleh mereka dan akhirnya mengalami multiplier effect gitu, baik linkage ke upper linkage atau downward linkage gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan kita ngomongin triple helix gitu ya teman-teman semuanya, itu dulu ya konsep dasarnya. Dan kalau kita bertanya, apakah sebetulnya hari ini kita Indonesia gitu kan sudah menjalankan triple helix gitu? Oke, secara konseptual, tadi mungkin kita akan sangat mudah bilang bahwa ya yang penting ada peran pemerintah gitu kan, ada peran swasta gitu, terus juga ada peran universitas gitu. Dan dengan sangat mudah tadi di awal saya mau bilang salah satu contohnya adalah BUMN. Ternyata gitu ya, ketika kita bedah lebih dalam lagi, tidak semudah itu kita bilang ketika ada bentuk-bentuk kerjasama dari ketiga elemen ini akhirnya terwujudnya triple helix gitu. Yang kita bisa mengatakan dia membentuk triple helix ketika terbentuk suatu ekosistem. Nah, ekosistem ini akhirnya banyak pihak banget gitu. Bahkan kita bisa membedah lagi industri itu isinya apa-apa aja. Ada venture capital di sana, ada orang yang membuat di sana, ada inventor di sana dan lain sebagainya gitu. Universitas pun sama gitu. Ada banyak, ya mungkin kalau bahasa politiknya faksi gitu di dalam universitas gitu kan, yang harus juga dipenuhi, lini-lini yang harus dipenuhi gitu juga di pemerintah gitu. Nah, akhirnya ketika masing-masing sudah terpenuhi, jadi kita nggak ngeliat cuma 3 ya, tapi di masing-masing itu akan ada banyak lagi. Ketika sudah terpenuhi, barulah itu menjadi satu ekosistem dan membentuk akhirnya triple helix. Apa sih bentuk triple helix paling nyata gitu ya di dunia kita hari ini? Salah satunya ya mungkin ntar akan masuk jadi bahasan contoh juga adalah Silicon Valley gitu. Silicon Valley kenapa bisa akhirnya muncul banyak invensi dan juga akhirnya inovasi yang berujung inovasi dalam satu kawasan dan dalam satu kawasan dan dalam satu mimpi besar, yaitu adalah melakukan perubahan terhadap dunia. Nah, karena sesimpel ekosistemnya terbangun gitu, dan ekosistem ini tidak terbangun serta-merta hanya dari industri, hanya dari pemerintah, hanya dari universitas gitu teman-teman semuanya. Nah, poinnya pembangunan ekosistem ini sebetulnya lama, sifatnya bukan revolusioner tapi evolusioner. Kalau kita menarik ke tahun-tahun sebelumnya gitu kan, siapa sih yang memunculkan teknologi kita hari ini gitu ya? Kalau mungkin teman-teman suka baca bukunya Mariana Mazzucato, saya salah satu penggemar ekonomi ini gitu ya, Mariana Mazzucato berbicara bahwa kalau kita menarik gitu kan teknologi komputer, teknologi internet, artificial intelligence dan lain sebagainya, dari mana sih itu semua muncul pada awalnya? Iya, jawabannya adalah dari negara gitu. Pasca Perang Dunia Pertama, pasca Perang Dunia Kedua, Perang Dingin itu membuat akhirnya kompetisi antar negara itu semakin kuat. Selanjutnya ada diseminasi gitu. Diseminasi berikutnya gitu kan adalah kepada industri. Nah, dari industri lah yang memasyarakatkan ide-ide besar ini gitu teman-teman semuanya. Nah, kalau kita kembali ke konsep triple helix sendiri, kalau teman-teman baca bukunya Ed Scoville sendiri, dia pun mengatakan bahwa tidak serta-merta triple helix terbentuk ketika tadi ada ekosistem, ada 3 elemen itu saja gitu. Tapi dia terbentuk secara evolusioner pelan-pelan dari yang tadinya satu ini industri dan universitas, ini negara gitu ya. Terus akhirnya mereka melebur, industri dan universitas, negara akhirnya mengecil, dan akhirnya mereka bersatu, ada irisan gitu ya di tengahnya, menjadi triple helix gitu. Jadi perubahannya evolusioner. Nah, pertanyaannya di mana Indonesia hari ini gitu kan? Indonesia hari ini menurut saya mungkin masih ada di tengah gitu ya, masih ada ya peran pemerintah akhirnya mulai menspesifikasi perannya, dan yang kedua lainnya itu akhirnya sudah mulai berdekatan. Nah,
saya gitu kan sebagai pelaku industri gitu ya, salah satu pelaku industri, mungkin saya tadi bilang saya bentuk kader freelance, ya saya di sini sih sebenarnya merasa bahwa arah dari Indonesia sendiri menuju triple helix itu sudah mengerucut gitu ya, udah mulai ke arah sana, urgensi-urgensi dan concern-concernnya gitu. Dan mungkin di masa yang akan datang gitu kan, bentuk saya sebagai freelancer gitu ya, freelancer atau teman-teman yang nanti ya bergerak di bidang entrepreneur gitu, harusnya bisa turut serta menjadi salah satu elemen yang membangun ekosistem tadi gitu. Ya kalau saya bentuk, mungkin saya sendiri secara penerapan masih jauh gitu ya dari api dari panggang gitu. Tapi saya mungkin bermimpi besar bahwa akan ada satu proyek bersama gitu kan antara pemerintah gitu dengan swasta dan juga dengan universitas dalam satu wadah. Ya mungkin hari ini mungkin kita bisa melihatnya bentuknya banyak ya. Salah satunya mungkin tadi udah disebutkan sama Kang Heri, yaitu adalah PPP dan lain sebagainya gitu. Tapi saya harap ada bentuk-bentuk skema-skema lain yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Itu sih harapan saya dari segi industri ya. Itu mungkin Kang dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Ardi. Tadi ada kata kunci ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan tuh sekarang masih belum membentuk ekosistem, dan ekosistem itu evolusioner, jadi lama. Padahal kita mau ngebut ini, gimana ini? Ini pertanyaan bagus nih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang ke terakhir Kang Zul. Silakan Kang Zul. Suaranya nggak kedengeran, Kang. Masih tidak kedengeran. Mungkin nah ini suaranya oh ya belum kedengeran suaranya, jadi sepertinya di Zoom-nya ya. Statusnya sih nggak mute padahal. Oke, Mangga silakan kalau mau. Baik, jadi tadi sangat menarik. Saya mencatat beberapa ya, terutama Kang Ardi ya tadi saya bahasanya tingkat tinggi nih Kang Ardi nih. Saya mikirnya luar biasa, tapi nggak apa-apa Kang. Jadi maksudnya memang yang kita sebut sebagai ekosistem itu gimana kita men-trigger itu supaya itu terjadi ya. Padahal sebenarnya tadi yang pertama Kang siapa tadi namanya? Sorry ya. Kalau sekarang kedengeran nggak Kang? Oke, kedengeran, silakan. Oke, sip. Ya, hatur nuhun pisan. Silakan. Ya, saya Izul ya, Fisika 2003, sekarang di US, Research Associate di University of Virginia. Saya juga nggak prepare slide, jadi di kesempatan kali ini saya pengen sharing 3 cerita singkat. Mungkin tidak berkaitan langsung, tapi yang menarik ini. Jadi yang pertama ada di majalah Physics Today itu judulnya itu Nuclear Taj Mahal gitu. Nah itu di majalah Physics Today yang waktu itu mengangkat Nuclear Taj Mahal itu adalah program program nuklir di Pakistan. Nah yang menarik, jadi Pakistan kan punya nuklir nih, padahal kan ekonominya di bawah kita ya. Nah itu Pakistan ini nuklirnya itu dibangun oleh lembaga namanya PINSTEC, Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology, di mana inisiatornya adalah peraih Nobel Fisika namanya Abdus Salam. Nah, Abdus Salam ini selain membuat PINSTEC ini juga membuat lembaga lain namanya ICTP, International Center of Theoretical Physics di Trieste, Italia, yang tujuannya menjembatani kesenjangan penguasaan sains antara dunia barat dan dunia timur gitu. Nah, tapi yang menarik ini bukan lembaganya ya, tapi caranya dia membangun PINSTEC dan senjata nuklir di Pakistan ini. Nah, ceritanya waktu itu pertama Abdus Salam dengan dukungan pemerintah itu mengirim batch pertama itu 30-an orang ke UK dan US untuk belajar nuclear science dan engineering. Tapi gagal. Kenapa gagal? Karena 30 orang yang seharusnya belajar nuklir malah ketika nyampe Eropa dan US belajarnya high energy physics gitu. Waktu itu kan lagi booming tuh yang istilahnya God particle, CERN dan segala macam kan, lebih eksotis lah. Nah, jadi batch pertama ini gagal. Lalu batch kedua itu
15 orang dikirim ke Argonne National Laboratory di Chicago. Nah, itu lab nuklir beneran gitu. Salah satu Manhattan Project ya, stakeholder pentingnya tuh Argonne National Lab. Nah, setelah batch kedua ini sukses, batch berikutnya ini adalah 60 orang sama dikirim juga ke sana. Jadi totalnya ya sekitar 75 orang yang dikirim. Nah, cerita ini demikian menginspirasi saya ya, karena sebelum saya membaca cerita ini, bayangan saya itu beasiswa Kuspea dari Cina. Dari Cina itu dari sejak tahun 80-an itu rajin mengirimkan mahasiswanya keluar sampai terkumpul ribuan orang gitu. Nah, jadi waktu itu image saya, kita butuh ribuan ahli, kita butuh ribuan profesional, ribuan PhD untuk membangun landasan advanced teknologi gitu. Tapi dari cerita Pinch-Tech-nya Pakistan ini, ternyata nggak butuh banyak gitu. Hanya butuh 75 orang untuk meletakkan fondasi awal. Ini menariknya gitu. Tapi asal benar-benar di-manage dengan baik ya, 75 orang ini ternyata bisa meletakkan fondasi yang kokoh untuk program nuklirnya Pakistan. Nah, ini cerita pertama. Kemudian cerita kedua itu tentang Silicon Valley ya, apalagi Indonesia kan lagi hot dengan Bukit Algoritma 800 sekian hektar di Sukabumi kalau nggak salah kan. Nah, cerita ini mengandung kepesimisan sebenarnya karena mungkin ada yang bilang there will be no second Silicon Valley ya, nggak akan ada Silicon Valley yang kedua karena Silicon Valley ini sudah dicoba di copy paste di mana-mana dan gagal semua, termasuk di Amerika sendiri. Nah, yang di Amerika ini menarik begini. Jadi effort pertama mengcopy Silicon Valley itu di New Jersey. Kenapa New Jersey? Karena pertama, kalau Silicon Valley aslinya punya Stanford University, di New Jersey itu ada Princeton University. Kampus hebatnya ada gitu kan. Lalu industrinya, kalau Silicon Valley itu ada HP, di waktu itu di New Jersey itu ada 700-an perusahaan teknologi dan itu keren-keren raksasa seperti Bell Laboratory yang industri transistor, kemudian raksasa farmasi namanya Merck itu juga ada di situ gitu. Jadi industrinya ada 700-an, kampusnya ada Princeton University, tempatnya Albert Einstein, lokasinya ada gitu kan. Jadi resep umumnya kan kampus hebat, industri hebat, science park, government ngasih insentif pajak dalam satu tempat, ternyata gagal gitu. Nah, ini banyak dikaji di kajian manajemen. Nah, cerita kegagalan berikutnya itu yang tidak kalah mencengangkan adalah di California, di Boston itu ada namanya rute 128. Nah, rute 128 ini juga menarik karena itu bahkan ada sebelum Silicon Valley. Jadi satu komplek, kampusnya nggak main-main. Di situ ada MIT, ada Harvard. The best-nya ini ya. Jadi kampus hebatnya ada, industrinya ada, tapi ini juga pamornya kalah dengan Silicon Valley gitu. Nah, lalu banyak banget kajian-kajian yang manajemen, kenapa sih kok gagal gitu? Padahal semua resepnya ada. Nah, ternyata kalau jadi kampus industri itu istilahnya hardware-nya ya. Software-nya itu kan culture-nya. Nah, culture ini yang gagal dibangun baik di Princeton maupun di rute 128. Nah, yang menarik adalah ketika orang berbicara tentang masalah software atau culture apa sih di Silicon Valley ini, memang network-nya itu sangat dense sehingga orang bisa berkompetisi sekaligus berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang menarik. Jadi jaringan informasi itu sangat fluid gitu. Meskipun ini dilematis ya. Dilematisnya gini. Kegagalan di New Jersey, Silicon Valley versi New Jersey atau rute 128 itu karena perusahaannya itu sangat rigid, saling berkompetisi satu sama lain sebagaimana lazimnya perusahaan. Wajar kan? Rahasia perusahaan itu saling di-keep dong, paten saling di-keep gitu kan. Kemudian integrasinya vertikal gitu kan, sangat struktural gitu. Nah, orang-orang Silicon Valley itu sangat kutu loncat, Pak. Nah, kalau saya lihat teman-teman saya aja yang sekarang nyantel di Silicon Valley itu, LinkedIn-nya tuh kutu loncat lah. Meskipun ini dilematis bagi perusahaan ya. Jadi kayak teman saya ada yang di startup A, kemudian pindah Airbnb, sekarang baru di Google gitu kan. Nah, alur orang yang moving sangat fluid ini itu
ternyata yang tanpa disadari itu memungkinkan pertukaran informasi dalam tanda kutip antar perusahaan gitu kan secara informal gitu. Nah, sharing-sharing itulah yang membuat jejaring pertukaran informasi yang sangat fluid, jaringannya sangat dense. Nah, bahkan termasuk hal-hal yang nggak kita sangka gitu. Adanya restoran India yang membuat orang itu jadi kumpul ngariung di restoran, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Kadang kan bocor kan, di perusahaan gua lagi ngembangin ini nih. Nah, kedengeran di meja sebelah gitu kan. Tapi hal-hal itu yang ternyata hal-hal yang soft, yang culture kayak gitu yang tidak bisa di-copy yang lain ya. Dan itu yang membuat Silicon Valley tidak bisa di-copy gitu. Susah sekali culture perusahaannya. Nah, ini cerita yang kedua sebagai pemantik diskusi karena kita sudah terlanjur mencanangkan Bukit Silicon ya, Silicon Valley versi Sukabumi. Nah, ini yang akan menarik nih. Nah, cerita ketiga singkat aja. Jadi Korea Selatan. Kenapa saya suka dengan Korea Selatan sebagai benchmarking? Karena Korea Selatan itu habis perang saudara itu kan berantakan. Tahun 60-an itu ekonomi Korea dengan Ghana itu setara. Semua indikator mirip sekali. Nah, sekarang kan Korea kan beda banget ya. Nah, itu tahun 70-an awal Korea memulai dengan membuat Kemenristek. Jadi telat sebenarnya. Dan membuat 2 kampus namanya KAIS dan KAUS ya. Yang satu itu Korean Advanced Institute of Technology, satunya lagi KAUS Korea ya. Pokoknya dua kampus besar lah. Nah, industri semikonduktornya awalnya itu dibuat itu juga vendor dari Amerika aja. Jadi Korea ini awalnya hanya suplai buruh murah aja gitu dari perusahaan-perusahaan semikonduktor yang dibuat vendornya Amerika lah. Tanpa alih teknologi, orang cuma suplai buruh murah doang gitu kan. Nah, tapi ada satu sinergi yang sangat bagus antara Samsung dengan geng diaspora geng diaspora Korea di US. Nah, ini yang menjembatani yang awalnya industri semikonduktor di Korea hanya sekedar suplai tenaga murah sampai akhirnya bisa berkembang menjadi Samsung yang kita kenal selama ini gitu. Nah, itu sih tiga cerita yang ingin saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. In short summary, dari cerita yang pertama, saya belajar bahwa ternyata nggak butuh segitunya banyak orang untuk membuat industri yang advance gitu. Abdul Salam dengan Pinstek-nya hanya bermodal 75 orang awal, profesional, PhD, itu ternyata bisa membangun fondasi untuk Pinstek tadi. Yang kedua, pentingnya bisa dibilang software atau hal-hal yang sifatnya cultural atau kalau tadi Ardi bilang yang organik ya, evolusioner, yang sifatnya cultural antara government, industri dengan akademisi gitu. Nah, yang ketiga tadi ya benchmarking yang paling dekat ya Korea sih kalau misalkan Indonesia mau follow the step-nya gitu. Nah, itu Kang cerita. Oke. Baik, terima kasih Kang Zul. Jadi ini sangat menarik sekali. Kang Zul tadi, kebetulan saya pernah ke ICTP juga Kang Zul. Jadi itu kebayang Pakistan dengan kondisi perekonomian seperti itu, tapi bisa menghasilkan Nobel ya. Dan jumlah orang yang sedikit, jadi bukan quantity, tapi quality. Jadi dense, saya ingat kata kuncinya density itu ya. Density kalau kita ngomong network, density itu memang jadi key kita. Sementara kita selama ini langsung dari atas ke bawah, ya hierarki gitu ya. Kita nggak pernah punya kesempatan untuk membangun suatu hal yang bersifat dense of culture ya. Dan juga menurut saya ini sangat menarik juga ya. Mungkin ini bukan buat tambahan juga ke Kang Zul ya. Di Cina itu hierarki juga Kang. Ya, mungkin tadi saya sempat cerita tentang Shenzhen. Shenzhen itu value-nya juga jauh lebih sekarang katanya ya, karena dia bermain hardware dan besar sekali, dan dari negara yang nggak ada sekarang jadi benchmark perusahaan teknologi untuk datang ke sana dan melakukan inovasi di sana. Tapi ini jadi dari atas yang mungkin kita akan sulit ya, karena kita kan sudah terlanjur demokrasi ya. Jadi mungkin tadi masukan dari Kang Zul soal Korea menarik juga, diaspora dan density tadi. Baik, terima kasih. Ini sudah menyampaikan kita itu waktunya sudah 17.08 ya. Jadi ada pertanyaan juga ya. Jadi saya gini aja mungkin supaya cepat ya. Mengenai isu pertama tadi ya. Innovation ecosystem tadi.
Silicon Valley. Gimana menurut rekan-rekan panelis di sini? Is it possible or not? If it not possible, apa yang harus dilakukan? Opini berarti ya. Jadi gimana nih? Nah, itu yang pertama. Sekaligus dijawab yang kedua, yaitu mengenai kolaborasi public private dalam konteks bagaimana tadi Kang Heri sudah cerita apa yang dilakukan oleh publik, tapi private itu butuh ngebut gitu ya, butuh ngebut. Apa yang harus dilakukan gitu? Kita nggak bisa ini kan kucing-kucingan terus, menunggu regulasinya nggak jadi dan lain sebagainya belum jadi kejelasannya nggak ada. Sementara inovasi terus berjalan ya. Dan yang ketiga terkait riset dan birokrasi, bagaimana mengatasi ini? Dan tiga ini mungkin bisa dijawab singkat-singkat dari masing-masing panelis, kemudian kita langsung nanti ke tanya jawab. Mangga, silakan. Dari Kang Heri dulu ya. Ini tinggal 4 orang kan ini, Kang Heri dulu. Silakan Kang Heri. Siap, nuhun bisa nih ilmu-ilmunya dari para akang-akang sekalian dan Kang Andri juga tadi pertanyaannya menukik. Untuk yang pertama ya, Silicon Valley, saya juga punya pandangan yang agak skeptis sebenarnya dengan pendekatan yang berbasis lokasi atau infrastruktur ya, bahwa yang kita butuhkan kan kultur kolaborasi, lalu juga SDM yang sudah mumpuni, bagaimana juga ketika itu sudah disambut dengan insentif dan regulasi yang tepat, membuat berbunga lah, bersemi lah semua yang kita harapkan tentang bayangan kita tentang Silicon Valley gitu. Dan ini juga bicara soal pandemi ya, jadinya tidak relevan ketika kita bicara lokasi lagi. Sekarang kita sudah bisa kumpul dalam waktu yang berbeda-beda, tapi kita bisa bertukar pikiran seperti itu seperti sekarang ini. Jadi dan sisanya sebenarnya aku dan agree more dengan Kang Izul, banyak yang harus kita pelajari. Dan di sini ada di chat box juga, saya setuju banget nih sama Kang Fatrian ya. Rasanya sih kayaknya nih kalau bicara soal yang begini, inefficiency, inequality, pasti kenanya ke pemerintah gitu ya. Berat sekali, dan semua kesulitan yang kita hadapi, kalau mau bisa lain pemerintah mah semua bisa gitu. Nah, tapi kan justru saya sangat mendukung diskusi-diskusi kita pada sore hari ini, bahwa semua lini sebenarnya bisa berbuat sesuatu, dan kami, mungkin saya sedikit banyak mewakili pemerintah gitu ya, harus selalu hadir dengan sikap mau mendengar, tidak merasa paling tahu dan ingin mengatur semuanya sendiri gitu. Jadi itu mungkin yang saya pribadi merasa harus selalu didorong bagi para pengambil kebijakan. Yang kedua, terkait dengan public-private partnership, Kang. Kebetulan saya juga di DKI, selain tadi yang Smart City, ikut bantu bagaimana kita mendorong kolaborasi, apalagi Jakarta menjadi salah satu digital talent terbaik juga nih, unicorn startup itu ngumpulnya di Jakarta. Nah, tapi di sisi lain public-private partnership juga menjadi satu hal, mungkin kalau dalam diskusi internal sebelumnya nih kecil-kecilan, bukan hal yang baru sebenarnya ya, public-private partnership. Cuman di pemerintahan sendiri ini juga jadi satu konsep yang sangat menarik untuk diimplementasikan, karena keterbatasan tentunya resource. Kalau bicara soal anggaran, kita tahu tax ratio kita masih sangat jauh dibandingkan US misalnya gitu ya, kemampuan fiskalnya sangat tinggi. Nah, nampaknya pemerintah akan terus mencoba mendorong bagaimana keterlibatan private dalam pembangunan infrastruktur publik gitu. Dan ternyata kan dicarilah bagaimana model-model terbaik, skema-skema agar private ini tertarik dan mendapatkan keuntungan meskipun jangka panjang. Jadi ibaratnya public infrastrukturnya terjalani, si private-nya juga dapat yang diharapkan dari pembangunan private itu, infrastruktur itu, dan ada resiko yang dibagi gitu ya. Jadi bahwa pemerintah, mungkin saya sedikit banyak ingat sebuah kajian yang kami lakukan ketika sebelum LRT gitu ya, dulu ada monorail di Jakarta dan lain sebagainya. Rasanya pemerintah tidak bisa lepas tangan ketika ingin membangun public-private partnership tadi ya. Kesannya kan, gue pengen bangun LRT misalnya gitu ya, MRT. Silakan nih private membangun, uangnya masukin, saya siapin aja nanti regulasi dan lain sebagainya. Nggak bisa. Karena seringkali ada resiko-resiko yang tidak terhitung gitu kan. Jangan-jangan nanti ada pembangunan infrastruktur butuh 10-20 tahun.
butuh komitmen lintas generasi, lintas kepemimpinan misalnya gitu. Terus juga kita tahu hal-hal yang terkait dengan politik itu sangat rawan gitu ya. Saya ingatlah betapa sulitnya ketika BUMD tadi sempat juga teman-teman cerita, harapannya BUMD ini kan menjadi hybridnya gitu ya, pemerintahan lalu juga industri gitu. Tapi semua itu memang kalau boleh diakui kapasitas lalu juga integritas ya, itu penting sekali. Dan ngomongin kapasitas dan integritas nggak cuma pemerintah sih, to be honest. Di industri pun kita juga mendengar banyak hal yang aneh-aneh gitu. Jadi itu yang kedua, Kang. Punten, yang ketiga itu soal. Yang ketiga itu tentang riset dan birokrasi. Oh iya. Atau kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau jawab silakan, Kang. Benar. Nggak. Nuhun pisan, Kang. Jadi memang nggak begitu banyak mengikuti, tapi ngedengerin cerita tentang Kemenristek dan Dikbud ini, nampaknya kan kita ada di sebuah persimpangan jalan ya, dan rasanya betul. Di level nasional kita butuh sekali sebuah komitmen kuat yang dan semoga nanti dijawab juga dengan IAITB bisa memberikan masukan. Ya. Insya Allah. Keren itu soalnya itu. Mangga Kang Roy, mungkin agak lebih ringkas Kang Roy. Mohon maaf ya Kang Roy. Iya, singkat kok. Mungkin satu yang kalau dari perspektif saya itu melahirkan lulusan-lulusan yang on mission kali ya. Jadi di universitas itu seperti yang kita tahu sering dan selalu berbicara soal skill, bicara soal gimana biar ketika keluar bisa jadi profesional. Tapi banyak banget dari teman-teman saya yang ketika keluar akhirnya ya mereka nggak tahu mau ngapain. Atau mereka baru sadar kalau mereka nggak cocok kerjain suatu hal. Dan akhirnya bukan cuman diperkaya oleh skill set gitu ya, tapi diperkaya oleh wawasan problem, dan akhirnya orang akan own dan strive, mereka akan punya mission. Dan akhirnya dari sudut pandang persona atau manusia-manusia yang keluar ini ya, akhirnya mereka akan strive gitu, apa sih yang bakal gue butuhin untuk bisa survive, apa sih yang gue butuhin untuk bisa strive, gue harus kolaborasi sama public sector, gue harus bisa acquire skill baru, gue harus bisa terobos mungkin office politics dan lain-lain. Jadi mungkin itu sih bagaimana akhirnya bisa melahirkan lulusan-lulusan yang juga on mission gitu. Gitu. Oke. Thank you. Talent ya, berarti ya talentnya harus lebih ini ya. Nah, lebih fokus dan lebih berbobot lah. Silakan Kang Ardi. Mangga sebelum kita ke pertanyaan umum nanti. Oke, makasih Kang Andri. Ini sebenarnya tadi sedikit banyak udah kejawab sama Kang Heri ya. Jadi saya sedikit menambahkan aja sih, sebetulnya nggak akan panjang lebar. Kalau yang terkait sama Silicon Valley yang tadi mungkin disampaikan sama Kang Heri, ya saya sepakat bahwa memang relevansi terhadap geografi ya itu sudah lagi sangat minim sih sebenarnya. Yang harusnya itu jadi masukan buat pengambil kebijakan ya, apakah kebijakannya akan diteruskan atau enggak gitu sebetulnya. Karena emang sedikit banyak kita secara geografi pun sangat berbeda Kang sama Amerika gitu ya. Ketika kita melihat Amerika, Silicon Valley itu ada di sebelah barat gitu kan, barat dekat lokasinya, terus juga dekat dengan logistik dan lain sebagainya. Walaupun yang sekarang mau dicanangkan itu Sukabumi emang akan seperti itu juga ya, akan dekat dengan pelabuhan dan lain sebagainya. Cuma menurut saya kayaknya tidak akan seoptimal apa yang terjadi di Amerika Serikat gitu. Mengingat kita negara kepulauan, Amerika bukan gitu kan. Itu satu. Terus kedua, konsentrasi sumber daya manusianya pun sangat-sangat berbeda gitu. Akhirnya perlu dipikirkan matang-matang sih. Apakah kita akan mengambil konsep Silicon Valley yang berdasarkan geografis atau enggak gitu ya. Kalau menurut saya sih kecenderungan saya personal gitu kan tidak, karena memang harusnya yang perlu dibangun itu adalah high tech infrastrukturnya gitu kan, high technology infrastrukturnya gitu. Karena ya kalau kita ngelihat another Silicon Valley, kita nggak bisa bilang another Silicon Valley juga sih, karena konsepnya agak sedikit berbeda. Bangalore misalkan, di India, dia yang dikembangkan bukan cuma tentang satu lokasinya ya, tapi bagaimana dia menyampaikan memberikan infrastruktur teknologi yang cukup matang gitu dalam satu wilayah tersebut, yang akhirnya wilayah tersebut menjadi pondasi untuk wilayah-wilayah lainnya gitu dalam pengembangan triple helix. Itu yang pertama sih Kang. Terus kedua, kalau yang terkait sama PPP ya, public private ya. Kalau di sektor saya kan kebetulan sektor saya energi ya Kang.
Mungkin bentuknya sendiri tidak terlalu banyak gitu kan. Salah satunya adalah bentuk pengeboran oleh pemerintah gitu ya. Cuma sampai sekarang pun itu masih jadi pertanyaan gitu kan, masih jadi investasi dalam bentuk pengeboran pemerintah itu masih belum banyak diterapkan di dunia. Dan satu lagi, ketika pun mau diterapkan di industri gitu kan, yang terjadi adalah masih terlalu banyak resiko gitu yang akhirnya diambil gitu kan. Cuma ya saya sih sebenarnya optimis bahwa TPP pun akan melebar gitu kan di banyak sektor gitu, bukan hanya tentang sektor infrastruktur tapi juga sektor energi, ya itu adalah sektor saya gitu kan. Dan saya melihat bahwa tadi gini, sebenarnya saya keluar sedikit dari pertanyaan ya Kang, tapi saya mau menanggapi sedikit tadi yang Kang Zul bilang bahwa iya pada akhirnya nanti satu orang kok dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu kan, dalam satu lokasi gitu kan, atau komunitas besar gitu kan bernama Silicon Valley itu sangat membantu gitu. Tadi kan sebenarnya saya nyambung juga dengan pernyataan saya bahwa ketika ekosistem itu terbentuk, orang-orang seperti saya yang mencoba untuk membangun sesuatu sebagai entrepreneur ataupun freelancer gitu kan, disitulah menurut saya yang ketika ekosistem terbentuk, orang-orang seperti saya lah yang akan sangat pertama diuntungkan. Orang-orang seperti saya juga lah yang harusnya gitu ya menjadi tempat perputaran informasi dengan begitu cepat gitu. Jadi mindset kita yang tadinya ingin bekerja secara ajak, dapat gaji, terus nanti di akhir dapat dana pensiun gitu, itu juga lama-lama harus berubah gitu kan, harus berani ambil resiko bahwa ya kita harus jadi agen-agen tadi ya, pertukaran informasi di antara triple helix ini sendiri gitu, supaya ekosistem ini cepat terbentuk. Semakin banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu, kemungkinan sih ekosistemnya akan semakin cepat sih menurut saya, Kang. Ya, itu sih. Siap. Thank you Kang Ardi. Tadi tidak mendukung geografi ya, mendingan internet cepat kali ya Kang Ardi ya. Internet cepat aja buat apa gitu, nggak jadi-jadi sampai sekarang. Oke Kang Zul, mangga Kang Zul, silakan. Saya singkat aja untuk yang ketiga, terkait dengan riset dan birokrasi. Sebenarnya kita on the track, ya on the track asal konsisten ya, dalam arti on the track ini. Dulu beban dosen kan misalkan banyak kan mengajar, lalu pemerintah nge-push untuk riset. Keluarlah insentif-insentif yang namanya Sinta Award, kemudian kritik banyak banget gitu kan. Instead of ngejar high level jurnal, kalian Q1 akhirnya bikin jurnal sendiri gitu kan, nulis sendiri, bikin jurnal sendiri, publish sendiri gitu. Nah, kritik-kritik itu kayak banyak, tapi menurut saya on the track sih asal perbaikannya incremental ya. Pemerintah sudah baik dengan membuat insentif berupa 500 daftar peringkat saintis terbaik kan, berdasarkan Edge Index, Google Scholar gitu-gituan. Nah, meskipun banyak yang mengkritik alat ukurnya, tapi ya oke menurut saya on the track asal perbaikannya incremental gitu. Oke, nuhun Kang Zul, on the track mungkin bebannya jangan terlalu banyak ya. beban ngajar. Oke, terima kasih. Memang satu aja ya. Ya, benar-benar. Ya, nasib dosen lah kalau di Indonesia seperti itu. Ya, oke, baik, terima kasih nih. Kita langsung ke tanya jawab ya. Ada ini dari floor nih banyak sekali nanya. Mungkin kita mulai dari siapa dulu nih? Kang Atep dulu deh. Silakan Kang Atep. Bisa ini ya. Silakan Kang Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Aswameda, biasa dipanggil Atep. Alhamdulillah saat ini saya diamanati jadi Sekretaris Jenderal IA Jabar, gitu, sekalian promosi juga, dan arahannya dari Pak Ketua itu adalah merajut semua komponen-komponen alumni, sivitas alumni yang ada di ITB. Ya istilahnya jangan sampailah kita terus-terusan ribut sendiri, terus diketawain sama Kagama, kan nggak lucu juga. Ya, terkait dengan inovasi ini, memang background saya itu adalah saya periset ya, staf ahlinya Angkatan Laut, terus 2008 saya sama Len dan Litbang AL ngeriset produk dulu, drone laut dan lain segala macamnya. Dulu posisi saya sama kayak Royan, makanya saya tersentuh banget ngeliat kamar kayak gitu ya. Kira-kira dulu saya kayak gitulah. Sekarang juga masih sering ngoprek. Nah, cuman jalur perjalanan karir saya lucu sih, dari Litbang ke Litbang gitu ya. Dari Litbang AL gitu ya, masuk ke Litbang AD sebagai vendor, tapi ya, karena saya bikin perusahaan so-soan startup lah gitu. Nah, cuman tahun 2015 saya diamanati juga oleh teman-teman MIKTI ya untuk running namanya inkubator bisnis BDV, Telkom BDV, waktu saya direktur operasionalnya.
Jadi sedikit banyak saya paham bagaimana membuat mensukseskan dari ide gitu ya, apapun sumber idenya, apakah dari kampus atau dari perusahaan, diproses sehingga menjadi suatu produk bisnis. Kemudian kami pun aktif di MIKTI ya, jadi alhamdulillah kami itu termasuk orang-orang yang nggak percaya bahwa cara instan itu bisa akan mencapai hasil yang bagus. Jadi MIKTI itu perannya itu kita membangun ekosistem, jadi pentahelix itu demikian sulitnya kita membangun meskipun secara teori itu gampang gitu ya, tapi secara prakteknya itu sulit dijalankan gitu ya. Berikutnya kami pun terlibat di perencanaan 4.0-nya Kemenperin, dan lagi-lagi yang bikin konsep banyak, yang punya konsep bagus bisa lah semua orang bikin, cuman lagi-lagi ketika diimplementasikan ini sulit gitu ya, kayak semacam industri ini tidak terinfokan gitu ya, sehingga nggak nyambung juga dengan poin-poin yang ada di dalam roadmap. Nah, saya tadinya mau bertanya gitu, cuman waktunya kayak sebentar lagi. Nah, mungkin saya sedikit cerita dan mungkin bisa jadi masukan juga. Jadi sebenarnya problem semua ini adalah kita nggak punya visi bersama sih, yang saya pahami. Itu yang satu catatan. Dan ada studi kasus juga waktu itu. Saya pernah ada permasalahan di engineering lah terkait dengan matching impedansi, karena kan bikin drone itu kan butuh kita ngerancang lilitan yang bagus gitu ya, dan itu butuh pengetahuan dari lingkar akademisi gitu ya. Di praktis itu ada problem itu, engineer lain tuh nggak ngerti lah. Nah ini ada jawabannya di kampus, cuman waktu itu kalau misalnya bentuk kerjasama yang lain dengan kampus, itu kayaknya nggak akan beres masalah. Yang terjadi itu adalah kita datengin dosen pembimbing kita, gitu ya, ajak mahasiswanya dilibatin, lihat permasalahan yang sebenarnya. Kemudian dia ngambil data eksperimen, dia balik lagi ke kampus, studi literatur, keluar rumusan baru. Nah itu ada hasilnya. Mungkin kira-kira pola yang seperti itu yang perlu dibangun. Nah terkait dengan masalah visi bersama, saya yakinlah teman-teman ini punya di lingkar pemerintah gitu ya, pasti dia punya visi yang bagus gitu ya. Di lingkar akademisi pasti punya visi yang bagus, di lingkar praktisi pasti punya visi yang bagus gitu. Cuman masalahnya gimana nih kita bisa kolaborasinya? Terutama kalau kita ngomong kolaborasi dalam bahasa abstraksi, iya sih kolaborasi, tapi implementasi teknisnya yang real, yang nyata, yang konkret itu seperti apa? Saya percayalah apa yang dibilang Mas Ijul itu. Jadi untuk mencapai target yang gede itu kita nggak perlu muluk-muluk, kita baby step aja. Kita bikinlah achievement kecil, sederhana, terukur, tapi bisa dikerjakan gitu. Nah ini sebetulnya ya mungkin peran saya juga mungkin sebagai sekjen harus bisa merajut gitu ya, yang memang syaratnya itu satu sih dari sekjen yang sebelumnya. Atep, kamu harus menurunkan ego serendah-rendahnya. Ya, saya percayalah anak ITB itu pada dasarnya hebat-hebat gitu kan. Tapi masalah ego ini sesuatu yang fundamental, termasuk di di pemerintahan saya melihat juga banyak segmentasi segresi gitu karena ego sektoral. Contoh, Kominfo sekarang dia bikin program bagus lah tentang e-government ya, dikeluarkan dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem penyelenggaraan berbasis elektronik. Itu SPBE. Tapi akses dari OTDA, otonomi daerah, Kominfo itu nggak bisa dia main ke daerah, nggak bisa main ke kota. Karena di daerah itu ada namanya Diskominfo daerah, bosnya gubernur. Diskominfo kota, bosnya wali kota. Ini tuh nggak sinkron. Oke lah, ini sebetulnya PR juga, karena sekarang zaman disrupsi, saya yakin lah orang-orang kayak Royan dan generasi Royan itu punya semangat yang rebel dalam tanda kutip untuk mendisrupt. Silahkan Royan dan sama generasinya, lakukanlah disrupsi. Karena itu pasti ada efeknya, ada imbasnya gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu, jadi sebenarnya permasalahannya itu masalah ego aja gitu loh. Yang jago-jago apalagi di ITB itu banyak, cuman problemnya itu bisa nggak ini bisa menurunkan ego sedikit gitu ya, untuk bisa saling ngobrol ya, dan diimplementasikan sama hal-hal yang kecil, sederhana, terukur, dan jangan pernah berpikir untuk cara cepat gitu atau full of gimmick semacam bukit algoritma yang mana itu saya yakin 100% nggak akan jadi apa-apa, yang akhirnya itu cuma jadi cibiran. Mungkin itu aja sih dari saya. Ya, nun Kang Atep, wah luar biasa. Jadi dari Sekjen IA Jabar ya Kang ya. Ya, jadi, sekalian promosi. Iya. Jadi tadi bilang menarik juga waktu cerita Kang Atep, turunkan ego, sebenarnya ada dua ya. Selain turunkan ego, kita juga nggak ada orkestranya, orkestratornya ini loh, yang supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Baik, ini satu pertanyaan lagi nih dari Kang Fatrian nih.
mungkin rekan-rekan sudah baca ya. Kalau boleh mensimplifikasikan, menurut saya sebenarnya masalah Indonesia itu ada dua, inefisiensi ya dan inequality ya. Apa sumbangsi terpenting dari IAITB untuk Indonesia perlu dikerjakan oleh pengurus IA 5 tahun ke depan untuk mereduksi inefisiensi dan inequality. Nah, kalau saya pikir sih inefisiensi dan inequality itu teknologi ya yang bisa menghilangkan itu ya. Monggo, tapi silakan dijawab rekan-rekan. Siapa yang ingin menjawab, silakan. Silakan, mungkin saya kasih ke floor aja. Kang Izul? Boleh. Saya yang kedua aja ya, masalah inequality ya. Jadi ya, mangga. Saya ini antara sedih dan senang sekaligus gitu. Sedih karena peringkat ITB turun, mau versi apapun lah. Mau versi dikti, mau versi webometric, mau versi Times Higher Ed gitu kan turun kan. Cuman saya berpikir lain bahwa mungkin bukan peringkat ITB yang turun, peringkat kampus lain yang naik gitu. Nah, karena yang saya senang adalah saya kenal beberapa anak muda yang pintar-pintar jadi dosen, dan itu mereka sudah tidak lagi berkumpul di the big three ya, ITB, UI, UGM gitu. Ada alumni nuclear engineering dari Tokyo Institute of Technology yang jadi dosen di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, yang saya senang adalah PhD yang keren-keren ini sekarang sudah mulai terdistribusi keluar dari ITB, UI, UGM, hanya memang masih di Jawa aja. Dan ketika saya lihat kemarin, saya cermati ya ketika kemarin pemerintah mengeluarkan 500 daftar peneliti terbaik yang Shinta Award ya. Saya lihat nama-namanya itu kan. Saya sedih terus terang. ITB itu paling atas itu baru di Pak Gedewanten kalau nggak salah, yang citasinya paling banyak. Citasi paling banyak itu ada yang UPI, ada yang apa itu yang citasi papernya banyak gitu kan. Cuman saya cek nih beneran nggak? Saya lihat Google Scholar, saya cek papernya emang beneran keren gitu. Jadi terkait dengan inequality ini jawabannya satu, distribusi orang pintar. Dan alhamdulillah saya sedih sekaligus senang tadi. Distribusi orang pintarnya sudah tidak hanya di ITB, UI, UGM aja, sudah di kampus-kampus UPI apa segala macam. Cuman masih di Jawa. Kalau ini bisa keluar Jawa, wah itu lompatan besar buat Indonesia. Benar-benar lompatan besar buat Indonesia. Sekarang mungkin PR bagi pemerintah ya, bagaimana memberikan insentif biar orang-orang kerennya itu mau jadi dosen di luar Jawa. Itu bakal jadi lompatan besar banget. Nah, itu komen saya untuk itu masalah inequality. Keren sekali Kang Jul. Saya malah gak kepikir itu. Dia benar-benar juga. Saya rasa emang yang terjadi seperti itu. Kita mengalami pemerataan dari kampus-kampus lain. Jadi ITB mulai ngerasa tersaingi, bukan tersaingi ya, mulai salib-salib dengan kampus-kampus lain. Termasuk yang di kampus saya kan, kampus saya juga ngebut juga gitu orang-orangnya. Oke. Selamat nih kepada Universitas Telkom. Saya ngikutin kok. Keren. Ya, makasih Kang Jul. Sekarang inefisiensi mungkin Kang Heri ya, Kang Heri bisa Kang Heri? Ya. Terakhir Kang. Iya, benar sih memang yang tadi ya seperti saya sampaikan tentang bagaimana kalau dari Kang Fatrian itu kan inefisiensi bicaranya jadinya ke integritas gitu kan, kejujuran, pemberantasan korupsi ya harus diakui dengan segitu besarnya resource yang dimiliki pemerintah dan kepercayaan masyarakat gitu ya, harusnya kan bisa dikembalikan dengan benefit yang tidak kalah besarnya. Dan harus saya akui memang ini yang selalu harus kalau saya melihatnya harusnya kan bicara soal sistem politik juga ada check and balances dari wakil-wakil rakyatnya, lalu juga lembaga-lembaga negara lainnya yang bisa menjalankan fungsi monitoring. Jadi kalau untuk ini ya, mungkin saya mewakili sudut pandang pemerintah dan juga sedikit banyak pernah menyicipi gitu ya orang-orang yang ada di politik gitu, ngebayanginnya jangan pernah kasih kesempatan orang-orang jahat gitu ya masuk ke dalam sistem pemerintahan dan politik kita. Maksudnya teman-teman kita yang di sini itu sebenarnya punya begitu banyak kemampuan yang pasti gitu ya. Ketika masuk dalam sistem untuk penentuan kebijakan itu akan lebih bermanfaat daripada orang-orang yang cuma pengen nyari keuntungan pribadi gitu. Jadi kalau saya sih ngerasanya masih banyak nih teman-teman keren seperti yang di ITB ini tidak tertarik untuk menjadi pengambil kebijakan simply karena udah keburu
mungkin jatuhnya apatis, lalu juga nggak percaya atau takut gitu ya. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah teman-teman yang punya visi besar seperti ini, jadi pengambil kebijakan. Mungkin sedikit aja kecil itu, Kang. Baik, terima kasih para panelis. Ini kita sudah 17.34, sekarang ntar lagi kita buka. Jadi saya harus menutup acara ini ya. Mohon maaf di Kang Ardi dan Kang Roy ya. Jadi tadi saya tanyakan ke Kang Heri dan Kang Izul ya pas pertanyaan terakhir. Kemudian ke Kang Alma juga mohon maaf, mungkin nanti di luar forum saja kita diskusi. Baik, dari kita lihat diskusi yang sangat luar biasa, kita punya diverse opinion ya, opininya sangat luar biasa, mencerahkan, memikirkan, merefreshingkan apa yang sebenarnya kita pikirkan selama ini, apa yang dipikirkan oleh rekan-rekan, bagaimana kita melakukan kolaborasi, bagaimana kita melakukan orkestrasi, bahwa di Indonesia itu tantangannya besar sekali di luar sana, bagaimana membuat orang itu punya literasi, ngerti teknologi, sehingga nanti tujuan kita, balik lagi, saya selalu senang di 2045 itu 100 tahun Indonesia Merdeka, kita menjadi bangsa yang kuat, ya kuat, makmur dan sejahtera, tidak ada yang problem-problem yang kita temui sehari-hari saat ini. Hatur nuhun pisan rekan-rekan semua atas ilmunya, dan terima kasih juga buat para peserta dari acara webinar ini. Kita ketemu di lain waktu, di kesempatan lain untuk diskusi di waktu-waktu yang lain yang sangat menarik ya. Saya tutup acara ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka entar lagi. Saya kasih ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kang Steven. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini mau ada kasih kenang-kenangan dulu bentar buat narasumber. Oh, belum. Masih ada. Masih ada dikit. Ntar akan dikirimkan juga ya. Ya, kenang-kenangan sederhana buat. Wih, ini yang gambar siapa ini? Ada nanti ada informasinya. Thank you. Iya. Thank you. Untuk semua narasumber akan dapat, nanti akan dikirimkan. Ini untuk Ardi, ini buat Kak Heri, ini buat Kang Izul, buat Royan, dan untuk Kak Fizar juga. Oke, luar biasa. Nuhun semuanya. Oke. Baik. Ya, terima kasih buat Mas Andri, buat Kak Heri juga, buat Royan, Ardi, dan Kang Izul, dan Kak Fizar juga, dan semua yang hadir di sore ini. Ini akan kita tutup, jadi selamat mempersiapkan untuk buka puasa. Terima kasih semuanya. Jangan lupa besok hari pemilihan dan menggunakan suaranya. Jangan ketinggalan, jangan kelupaan. Oke. Terima kasih. Siap. Oke. Mari semua. Terima kasih semuanya. Pamit semua ya, rekan-rekan.